apresiasi setinggi-tingginya kita berikan kepada pihak kepolisian. Namun demikian guys, kita menanti beberapa hal ya. Satu ya, gue sendiri belum baca lebih detail ya, apakah Ambrosius Nababan itu langsung ditahan. Ini poin penting menurut gua karena sepemahaman gua pasal-pasal yang tadi disangkakan kepada Ambrosius Nababan itu, ancaman hukumannya kalau gua nggak salah ya nanti boleh dicek lagi itu di atas 5 tahun. Nah, ketika satu tindak pidana yang disangkakan kepada seorang tersangka itu di atas 5 tahun, lazimnya yang bersangkutan harusnya langsung ditahan. Akun Facebook atas nama pemiliknya AN ya, ini diduga melakukan kegiatan-kegiatan ya, ataupun tindak pidana ya, yang telah ditangani oleh Bareskrim Polri. Kemarin Bareskrim Polri telah memanggil dan yang bersangkutan atas nama AN telah hadir di Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan oleh Bareskrim. Dan sampai kemarin diberikan pertanyaan sebanyak 25 pertanyaan dan semalam sudah kembali ke kediaman yang bersangkutan. Guys, kembali kita berdiskusi di rubrik Lunch Break edisi hari Rabu 27 Januari 2021. Kita akan update ya case yang terkait dengan Ambrosius Nababan, politisi dari Hanura yang juga adalah Ketua Umum Projamin, salah satu relawan Jokowi yang diduga terlibat di dalam kasus ujaran kebencian bernuansa rasisme terhadap mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Nah ini gue bacain berita dari Detikcom tanggal 26 Januari kemarin ya. Bareskrim tetapkan Ambrosius Nababan jadi tersangka. Kasus ujaran rasisme Ketua Umum Projamin Ambrosius Nababan terhadap mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai naik ke tingkat penyidikan. Ambrosius Nababan ditetapkan sebagai tersangka. Ini ada pernyataan ya dari Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi. Benar, terlapor AN kami naikkan statusnya menjadi tersangka, kata beliau ya kemarin. Ambrosius Nababan diduga melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Dan atau membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain dan atau barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 16 Junto pasal 4 huruf B ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan atau pasal 156 KUHP. Panjang ya aturan hukumnya guys. Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo dalam paparannya pada Fit and Proper Test calon Kapolri pekan lalu menyatakan tak boleh lagi ada anggapan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Di sisi lain, Komjen Sigit mengatakan penegakan hukum juga harus dilakukan secara humanis. Itu adalah salah satu contoh konsep prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan atau presisi. Gue baru tahu ya ada akronim presisi ya. Kita ulang ya, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Keren ya. Ambrosius Nababan telah diperiksa Bareskrim pada Senin 25 Januari malam. Dia dicecar penyidik cyber Bareskrim dengan 25 pertanyaan. Setelah penetapan tersangka ini, penyidik akan menetapkan langkah lanjutan kepada Ambrosius.
Ambrosius Nababan dilaporkan ke polisi gara-gara unggahan di Facebook. Akun Facebook bernama Ambrosius Nababan mengunggah foto Natalius yang disandingkan dengan foto gorila ya. Nah, ada kata-katanya juga, ini kata-katanya ada bahasa-bahasa ininya, jadi gua nggak ini ya. Intinya dia bilang vaksin buat buat Natalius Pigai itu bukan Sinovac tapi vaksin rabies yang biasa buat gorila, yang parah emang ya. Nah, postingan di Facebook tersebut menuai kecaman karena dinilai rasis. Tidak lama berselang, Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Papua Barat ya melaporkan politikus Partai Hanura tersebut ke Polda Papua Barat. Ya, Ambrosius Nababan sudah angkat bicara soal ujaran rasis ke mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai ini. Dia meminta maaf kepada Natalius Pigai dan masyarakat Papua. Ya, ini pernyataan dari Ambrosius Nababan. Saya meminta maaf kepada saudara Natalius Pigai dan masyarakat Papua. Mungkin ada yang tersinggung dan menganggap saya menghina masyarakat luas, apalagi melakukan rasis, kata beliau, ya kata Ambrosius dalam siaran video Senin 25 Januari. Ya, bukan mungkin Pak, memang tersinggung. Baik guys, itu beritanya ya. Yuk kita ulas bareng-bareng. Di satu sisi gue sekali lagi mengapresiasi ya langkah polisi yang gercep ya. Cepat ya tanggap terhadap laporan masyarakat. Kan awalnya ini dilaporkan oleh KNPI Papua Barat kepada Polda Papua, kemudian dikoordinasikan dengan Bareskrim ya ke Direktorat Tindak Pidana Cyber dan lalu diproses ya. Bahkan tadi ya sebelumnya gue dengar kabar bahwa pemanggilan akan dilakukan hari ini ya jam 10 pagi. Tapi ternyata sudah dilakukan pada tanggal 25 malam dan itu langsung diproses lebih lanjut. Nah, guys, kita apresiasi ya gerakan cepat polisi dalam menangani kasus ini. Dan kita patut menduga mungkin gerakan cepat ini juga merupakan gerakan antisipatif ya. Karena bagaimanapun perilaku atau tindakan dari Ambrosius Nababan ini bukan hanya menyinggung secara pribadi Natalius Pigai, tapi ternyata sudah ada pretensi bahwa ini bisa meluas ya. Ada gejala-gejala yang bisa meluas karena menyinggung juga masyarakat Papua secara umum. Bagaimanapun kita tidak bisa menafikan bahwa Bung Natalius Pigai adalah sosok yang merupakan tokoh dari masyarakat Papua. Ya, merupakan satu katakanlah ikon karena beliau sempat menjadi komisioner dari Komnas HAM. Nah, jadi nampaknya nih ada semacam kekhawatiran dari pemerintah, dari pihak kepolisian juga bahwa kalau ini tidak diproses dengan cepat akan timbul nanti ekses yang tidak diharapkan. Ya kebayang sih ya kalau misalnya nih saudara-saudara kita di Papua merasa kok ini nggak diproses dengan baik gitu. Ini akan timbul keresahan-keresahan yang tentu dampaknya tidak kita inginkan kalau ini bergulir lebih lanjut. Nah itu notes yang pertama ya. Apalagi tadi ada jargon baru ya, presisi. Ini gua sendiri baru baca nih ya. Presisi ini tadi adalah prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan, presisi. Ya ini janji ya yang dipaparkan oleh Pak Listio Sigit Prabowo dalam fit and proper test di Komisi 3 DPR RI dalam konteks proses beliau untuk menjadi pengganti Pak Idham Aziz sebagai Kapolri. Ya ini janjinya. Juga akan ada penegakan hukum yang lebih humanis ya, juga tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini dahsyat ya, apresiasi setinggi-tingginya kita berikan kepada pihak kepolisian. Namun demikian guys, kita menanti beberapa hal ya. Satu ya, gue sendiri belum baca lebih detail ya, apakah Ambrosius Nababan itu langsung ditahan. Ini poin penting menurut gue, karena sepemahaman gue pasal-pasal yang tadi disangkakan kepada Ambrosius Nababan itu ancaman hukumannya kalau gue nggak salah ya nanti boleh dicek lagi itu di atas 5 tahun. Nah ketika satu tindak pidana yang disangkakan kepada seorang tersangka itu di atas 5 tahun, lazimnya yang bersangkutan harusnya langsung ditahan. Ya, lu masih ingat ya kasus dengan Habib Rizik Syihab ya, karena ada kerumunan ya, kemudian juga disangkakan pasal penghasutan orang-orang sehingga melawan petugas, itu ancaman hukumannya 6 tahun kalau gua nggak salah. Nah, karena itu kemudian itu dijadikan argumentasi oleh kepolisian untuk langsung menahan beliau. Nah, kita ingin tahu nih, apakah hal yang sama juga dilakukan? Karena tadi ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Ya, tentu publik akan melihat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana udah gue sampaikan di video gue kemarin ya, di highlight tadi malam,
yang memberikan atau menyampaikan ujaran kebencian bernada rasis di medsos kepada Bung Natalius Pigai itu bukan cuma Ambrosius Nababan, ya. Ada banyak yang lain ya. Yang kita lihat misalnya Abu Janda, kemudian juga Profesor Yusuf Nuk ya. Sebenarnya gue males sih nyebut profesor ya. Profesor kok gitu ya. Tapi sudahlah ya. Kemudian satu lagi juga adalah Bung Ruhut Sitompul ya, kader PDIP. Nah itu semua juga mengatakan hal-hal atau menyampaikan hal yang more or less sama, bernada rasis ya, fisik ya, terhadap Bung Natalius Pigai. Nah tentu saja demi terpeliharanya rasa keadilan masyarakat, ya demi keyakinan atau trust masyarakat kepada kepolisian bahwa polisi itu bekerja berdasarkan prinsip kesamaan di muka hukum atau equality before the law, ya kita menunggu nih apakah yang lain-lain tadi yang juga menyampaikan ujaran rasisme kepada Natalius Pigai diproses dan dipanggil atau tidak ya. Ini yang jadi pertanyaan kita. Mudah-mudahan ya Polri dalam hal ini bertindak adil, bertindak transparan dan juga lugas kepada pelaku-pelaku yang lain. Itu yang kedua. Nah, notes gue yang ketiga ya, sebagaimana juga sudah pernah gue sampaikan sebelumnya, kita juga mengharapkan nih, ini merupakan titik balik ya, di mana Kepolisian Republik Indonesia benar-benar menunjukkan ya bahwa institusi ini berdiri di atas semua kelompok dan semua golongan. Sehingga kesan-kesan sebelumnya bahwa dalam beberapa kasus kerap ya kepolisian itu cenderung cenderung sangat tegas dan keras begitu ya kepada pihak-pihak yang beroposisi dan cenderung lebih longgar dan tanda kutip toleran kepada pihak-pihak yang pro kepada rejim atau pemerintah, itu bisa dihapus, bisa dikikis dari pandangan masyarakat. Karena bagaimanapun trust kepada polisi itu penting karena polisi adalah penegak hukum dan juga institusi yang ditugaskan untuk mengayomi masyarakat dan menegakkan Kamtibmas, sehingga trust dari masyarakat itu penting dan trust itu hanya bisa terwujud ketika masyarakat yakin bahwa Polri tidak berpihak. Ya, itu aja guys dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.